Nah, di sini dikatakan cost metric is similar to the contribution metric except the fact that we are calculating the cost of wrong prediction or right prediction. Jadi di sini mirip, hanya dia berdasarkan fakta dalam menghitung cost ya untuk memprediksi yang salah dan memprediksi yang benar. Contohnya sekarang kita lihat. Misalkan di sini ada problem untuk memprediksi seseorang menderita penyakit cancer atau tidak cancer. Jadi contohnya case 1, 1 di sini catatannya bahwa 1 ini adalah berarti dia having cancer, artinya dia menderita cancer memang. Kemudian kalau yang 0 berarti dia tidak menderita cancer. Kasus 1, ini penjelasannya, seseorang yang mempunyai cancer, ya, kemudian diprediksi dia tidak mempunyai cancer. Jadi kasus 1, dia sebenarnya adalah cancer, tapi di hasil prediksinya dia tidak cancer. Sedangkan kasus 2 sebaliknya, dia sebenarnya tidak menderita cancer, tapi diprediksi menderita cancer. Nah, kira-kira dari 2 kasus ini, mana cost yang lebih mahal? Kesalahan yang pertama atau kesalahan yang kedua? Gitu. Ya. Kalau kita sebenarnya menderita cancer, tapi ternyata diprediksi tidak cancer, maka kita kan tidak mendapatkan pengobatan. Dan akibatnya, karena kita tidak mendapatkan pengobatan, kemungkinannya adalah death. Nah, seperti ini. Nah, kebalikannya kalau kasus 2, kita sebenarnya tidak menderita cancer, tapi diprediksi menderita cancer. Kita mendapatkan pengobatan meskipun mahal ya. Dan kemudian kita setelah diobati kita bisa dipulangkan. Kira-kira cost-nya lebih mahal mana? Antara case 1 dengan case 2. Nah, kalau menurut di sini jelas yang cost untuk kesalahan case 1 ini lebih besar karena akibatnya lebih fatal. Akibatnya lebih fatal dibandingkan case yang kedua. Karena dia akan menyebabkan kematian. Nah, sehingga kalau kita mempunyai kasus seperti ini, kita akan buat cost metric untuk kasus yang seperti ini, di mana aktualnya dia harusnya true, sedangkan diprediksi sebagai 0, itu akan diberi cost yang lebih besar. Nah, ini tadi penjelasannya. Ya, sehingga kasus 1 ini akan lebih mahal dibandingkan kasus 2. Karena kemungkinannya dia akan meninggal. Jadi tidak semua prediksi salah itu memiliki biaya yang sama, gampangnya gitu. Jadi nggak sekedar salah tempat, tapi dia juga memprediksi atau memperhitungkan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh mesin tersebut. Nah, sehingga dengan menggunakan pertimbangan tersebut, maka di sini dia melakukan pembobotan. Pembobotan terhadap kesalahan ini tadi. Jadi mana yang lebih beresiko itu diberi bobot yang lebih besar. Nah, di sini ya, ini contohnya. Ini yang disebut dengan metriknya, ini cost metriknya ya. Jadi positif, kemudian diprediksi sebagai positif, maka dia diberi nilai min 1, diberi bobot min 1, sedangkan kalau dia positif aktual kelasnya lalu diberi
negatif, berarti kan tadi kondisi yang kasus 1 ya. Jadi sebenarnya dia itu cancer, tapi dia tidak diprediksi sebagai cancer. Nah, kalau ketemu kondisi seperti itu, maka dia diberi cost yang besar. Cost-nya di sini 100. Nah, dibandingkan dengan kalau misalkan dia aktualnya itu adalah tidak, kemudian diprediksi sebagai ya, diberi misalkan kecil saja, bobotnya kecil. Sedangkan untuk kondisi di mana aktualnya tidak, kemudian diprediksi sebagai tidak, ya sudah benar berarti. Kita tidak perlu beri cost di situ. Nah, sehingga cara ngitung akurasinya gimana? Misalkan di sini ada 2 model machine learning, sebut saja di sini M1 dan M2. Nah, jumlah hasil prediksinya, ini jumlah hasil prediksinya itu bentuknya seperti confusion matrix tadi, di mana 150 ini adalah jumlah yang dia benar di kelas positif, diprediksi di kelas positif itu ada 150, kemudian yang 40 ini adalah dia sebenarnya positif tapi diprediksi sebagai negatif, berarti ada 40, berarti ini kasus yang 1 tadi, ya. Jadi sebenarnya cancer diprediksi menjadi tidak cancer. Kemudian di sini yang 60 ini adalah yang tidak cancer tapi diprediksi sebagai cancer. Dan yang terakhir tidak cancer diprediksi sebagai tidak cancer. Ada 250 misalkan. Nah, kita bisa menghitung akurasi ini tidak dengan menggunakan rumus yang ini tadi. A plus D dibagi dengan A plus B plus C plus D, tapi dengan memperhitungkan cost-nya. Jadi 80%, untuk yang akurasi ini rumusnya itu sama dengan ini, saya salah ya. Jadi ini kita hitung dengan menggunakan ini, A ditambah D dibagi dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi ini sama dengan dari mana 80%, ya ini 150 ditambah dengan 250 dibagi dengan 150 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 250. Sama dengan 400 ya. 400 dibagi 400 tambah 100. 500 kan? Jadi 80%. Itu akurasinya. Ya. Yang di sini kasus model 2 akurasinya 90%. Caranya sama. Ini model yang lain ya. Caranya sama. Jadi 250 ditambah 200 ditambah 45 ditambah 5 dibagi dengan ya Allah salah. ...250 tambah 200 ya dibagi dengan 250 tambah 45 tambah 5 tambah 200. Oke. Nah, kalau dilihat dari akurasinya, model 2 ini lebih akurat dibandingkan dengan model 1. Yang model 2 ini 90%, model satunya 80%. Ya. Tapi kalau dilihat dari cost-nya, nah, kita lihat cost-nya. Cost-nya ini adalah untuk yang pertama 390. Dari mana 390? Yaitu dari
150 kita kalikan min 1. Berarti min 150 ditambah dengan 100 kali 40. 100 kali 40 berarti 4000. Ditambah dengan 1 kali 60. 60. Ditambah dengan 250 kali 0. Berarti 0. Totalnya adalah 4060 dikurangi 150. Berarti 3910. Nah, sedangkan yang di sini itu min 250 lalu ditambah dengan 4500 lalu ditambah dengan 5 ditambah dengan 0. Ternyata cost-nya adalah lebih besar, yaitu 4.255. Sedangkan cost yang sini lebih kecil, 3.910. Mana yang dipilih, yaitu tergantung mau kita mengedepankan akurasinya ataukah mau memperhitungkan cost-nya. Kalau dilihat dari cost-nya, maka model pertama ini lebih bagus daripada model yang kedua. Tapi kalau kita hanya memperhitungkan akurasinya, model yang pertama ini, model yang kedua ini jauh lebih baik dibandingkan model yang pertama. Nah, kalau kita mau memperhitungkan dua-duanya, mungkin sebaiknya kita memilih yang model pertama karena akurasinya juga sudah cukup tinggi dengan cost yang lebih rendah. Karena cost ini terkait, kalau misalkan kasusnya itu adalah terkait dengan nyawa orang, maka sebaiknya kita memilih model yang meminimalisasi resiko tadi. Nah, mana yang bisa meminimalisasi resiko ya pasti model yang pertama. Nih, ini yang disebut dengan cost metric. Itu tadi penjelasannya. Ya. Ini tadi cost versus akurasi. Ya. Kita juga bisa mencari hubungan antara cost versus akurasi, di mana akurasi itu adalah proporsional terhadap cost jika cost untuk yes, no, itu sama dengan cost untuk no, yes, itu adalah key. Jadi artinya nilai yang di sini dengan nilai yang di sini sama. Cost-nya sama. Demikian juga yang kedua, yang cost akurasi untuk yes, yes, dan no, no itu sama juga. Ini sama-sama P. Maka akurasinya itu disebut sebagai proporsional terhadap cost-nya. Nah, jumlahnya itu sama dengan jumlah A, B, C, dan D. Nah, kalau kita mau menghitung akurasi sama dengan jumlah ini tadi ya, rumusnya AD dibagi jumlah keseluruhan. Ya, sedangkan cost itu adalah bisa kita hitung dari P dikalikan AD ditambah dengan Q dikalikan dengan BC. Nah, kemudian di sini P ditambah C itu bisa kita rubah menjadi seperti ini. Ini kita mau menghubungkan dengan A dan D saja. Nah, sehingga yang B plus C kita rubah menjadi seperti ini. Sehingga menjadi N itu tadi keseluruhan, jumlah keseluruhan, dikurangi dengan Q min P dikalikan dengan E plus D. Ya.
Maka cost itu bisa dirumuskan sebagai jumlah keseluruhan data dikalikan dengan jumlah ini tadi cost untuk yang salah ya. Cost untuk yang salah, jadi no, yes, atau yes, no. Jadi itu dikurangi dengan jumlah yang cost yang salah dikurangi dengan cost yang benar. Cost yang benar itu benar diprediksi benar, salah diprediksi salah, dikalikan dengan akurasi. Nah, ini adalah hubungan antara cost dengan akurasi. Jadi kita bisa menghitung cost berdasarkan akurasi atau sebaliknya akurasi berdasarkan cost dengan menggunakan hubungan ini. Baik, itu tadi ukuran yang kedua yang disebut dengan cost metric. Yang pertama adalah confusion metric, yang kedua adalah cost metric. Dan yang berikutnya, ini ada ukuran yang disebut dengan cost sensitive. Jadi, cost sensitive di sini terkait juga dengan cost, ya, yang disebut dengan precision, recall, dan F-measure. Precision ini berhubungan dengan cost dari yes yes dan cost dari yes no. Jadi bias terhadap ya, cost yes yes dan cost yes no. Jadi rumusnya itu adalah A itu kan yes 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 ya. A itu yes yes dibagi dengan A ditambah dengan C. Dibagi dengan A ditambah dengan C. C itu adalah no yes. Ya. Sedangkan recall itu adalah A dibagi dengan A ditambah dengan B. Ya. Kemudian ada ukuran lagi yang disebut dengan F-measure, di mana dia adalah bias terhadap semuanya kecuali no-no. Sehingga di sini kita tidak menggunakan no-no. Nah, jadi di sini tidak ada hitungan no-no. Jadi rumusnya adalah 2A. A itu adalah yes-yes. Ya. Kemudian B-nya itu yes-no. Dan C-nya adalah no-yes. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, ada satu lagi ukuran yang disebut dengan weighted accuracy. Jadi weighted accuracy itu akurasi, hanya di sini diberi bobot. Ya, sama rumusnya A ditambah D dibagi dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Hanya bobot untuk masing-masing bagian ini itu berbeda-beda. Hampir mirip seperti cost tadi, hanya dia bobotnya dalam bentuk prosentase. Ya. Jadi diberi bobot dalam bentuk prosentase. Jadi ada bobot 1, bobot 2, bobot 3, bobot 4. Oke, kemudian di sini ada juga cost sensitive measure, yaitu yang disebut dengan sensitivity dan specificity. Saya mesti agak ribet kalau ngomong specificity. Ya, jadi true positive rate atau disebut juga dengan sensitivity itu adalah sama dengan mirip seperti recall ya. Jadi A dibagi dengan A plus B. Itu adalah sensitivity. Sedangkan true negative rates itu adalah sama dengan banyaknya yang true negatif. Ini kan true negatif ya. T bagian D ini adalah true negatif. Ini true negatif. Nah, dibagi dengan C ditambah dengan D. Itu yang disebut dengan specificity.
C-nya itu mengacu ke apa tadi namanya? False. Nah, jadi yang C itu adalah false positive. Jadi bisa juga dirumuskan sebagai true negatif dibagi dengan false positif ditambah dengan true negatif. Ini adalah specificity atau disebut dengan true negative rates. Kemudian ada false positive rates. Ini jarang digunakan tadi. False positive rates dan false negative rate ini jarang digunakan. Yang biasanya dipakai itu adalah ini. Sensitivity dan specificity. Jadi kalau false positive rates itu adalah false positif dibagi false positif ditambah dengan true negatif. Nah, sedangkan false negative rate itu sama dengan false negatif dibagi dengan true positif ditambah dengan false negatif. Materinya sudah jam 2 ya. Ini nanti saya jelaskan lagi setelah UTS saja. Ya, ini terkait bagaimana menyajikan datanya. Jadi kalau kita sudah tahu cara mengukurnya, maka yang berikutnya adalah bagaimana menentukan metode untuk melakukan evaluasi performance. Jadi itu nanti ada beberapa teknik, yaitu dengan menggunakan learning curve. Kemudian untuk metode estimasinya itu menggunakan cross validation. Nah, itu tadi yang di awal tadi yang mau saya jelaskan. Dan satu lagi ada receiver operating characteristics atau yang disebut dengan ROC curve. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kalian melihat di jurnal-jurnal yang terkait dengan machine learning, itu biasanya ada yang menyajikan dalam bentuk ROC curve. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini ROC curve. Nah, ini nanti aja kalau saya akan jelaskan nanti setelah neural network aja. Jadi ini kaitannya juga dengan neural network. Jadi setelah UTS nanti saya akan menjelaskan materi mengenai neural network, kemudian saya juga akan jelaskan untuk bagaimana mengevaluasi dengan menggunakan ini cross validation. Itu adalah untuk memilih data set yang kita punya, kita mau bagi-bagi menjadi berapa, dan juga metode untuk menampilkan atau menggambarkan komposisi dari data yang kita miliki dengan ROC. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.